Ya, talk show hari ini sangat menarik Bapak Ibu rekan-rekan. Kita akan bicara dengan tema Healing Journey for Healthy Parenting. Narasumber pertama kita adalah Ibu Irma Gustiana. Beliau bisa dipanggil Mbak Ayang, jadi selalu disayang ini sepertinya ya. Ya, beliau adalah seorang psikolog klinis dengan pengalaman lebih dari 1 dekade aktif dalam isu trauma dan pengembangan emosi anak. Untuk Mbak Ayang ini saya punya pantun Mbak Ayang untuk mengundang Mbak Ayang ke depan. Siang-siang makan gultik. Saking enaknya sampai habis 2 piring. Kita undang yuk Mbak Ayang yang cantik untuk sharing healthy parenting. Silakan Mbak Ayang. Monggo pilih aja. Terima kasih supporter saya. Dan kita masih punya narasumber kedua yang tentunya juga nanti bisa menginspirasi kita. Beliau adalah seorang dokter umum, penulis, dan konten kreator sekaligus pejuang kesehatan mental untuk dirinya sendiri. Dan kini juga beliau mengedukasi publik tentang kesehatan mental melalui pendekatan holistik dan integratif. Kita undang juga dengan pantun ini Dr. Emma Surya Pertiwi. Nah, siang-siang juga ini ya, siang-siang makan sate kambing, terus lanjut pergi meeting. Kita sambut Dr. Emma yang amazing untuk sharing trauma healing. Ya, silahkan Dr. Emma. Terima kasih. Nanti kita ini ya, makan malam. Mohon izin saya duduk, kita akan diajak menganalisis jenis-jenis trauma, tanda-tanda luka batin yang belum sembuh, dan bagaimana luka itu bisa tanpa sadar membentuk pola pengasuhan yang tidak sehat. Ini menarik sekali ya teman-teman. Biar tidak panjang-panjang, silahkan kami persilakan pada Oke, Ibu baik. Irma, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Perpus BI sudah memberikan kesempatan ruang berbagi pada siang hari ini. Dan kemudian ini temanya sangat dalam dan biasanya habis bahas tema ini nanti lapar banget ya, karena energinya sangat luar biasa ya. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya proses journey kita dalam memulihkan diri, karena kita semua ini kan basically semuanya datang dari keluarga. Yang membentuk kita sekarang adalah keluarga kita. Ya, jadi apa yang terjadi pada kita sekarang itu karena bagaimana orang tua kita dulunya mengasuh kita ya. Ini waktunya terbatas, jadi memang cepat aja ya. Oke. Iya. Oke, tak kenal maka tak ayang. Ya. Tadi saya ditanya kenapa panggilannya Mbak Ayang gitu, karena saya orang Minang, di kampung saya di Pariaman, nama kecil saya. Kalau Ayang itu sebenarnya teteh, Uni gitu ya. Makanya kalau teman-teman sudah berteman dengan saya di Instagram, Ayang Irma tuh sebenarnya Uni Irma gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa juga sih ada doa di dalamnya, semoga memang disayang ya. Oke, saya memang hampir 21 tahun ini berpraktik aktif sebagai psikolog klinis di bidang anak, remaja, dan keluarga, juga menangani kasus-kasus dewasa, terutama terkait dengan trauma healing ya. Dan makin ke sini memang makin ke sana ya. Jadi memang banyak sekali persoalan hidup yang dimulai dengan kesadaran bahwa kenapa bisa begini gitu ya. Oh, karena tuh dulu begitu gitu ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang memang perlu untuk kita proses karena pasti nggak gampang ya. Ini kalau saya duduk aja bisa terlihat ya karena kan yang dilihat di atas ya. Oke, saya sudah punya 2 orang putra. Putra saya yang pertama usianya 21 tahun, yang kedua usianya 18 tahun. Jadi yang pertama kuliah di alma mater saya tapi tidak ngambil psikologi. Yang kedua juga alhamdulillah juga sudah diterima, tinggal kuliah saja. Jadi saya membersamai 2 anak remaja yang Gen Z ya. Di sini ada Gen Z, wajah-wajah Gen Z ya. Yang usianya 28, 29 gitu ya. Yang termuda Gen Z usia 16 tahun ya. Oke. Baik, nah kita mau refleksi dulu ya teman-teman. Ini kita jawab aja di dalam hati kita gitu ya. Jadi pernah nggak sih teman-teman ini ngerasa marah atau cemas ya yang berlebihan? Misalnya marah sama anak, tapi sebenarnya bukan karena anaknya gitu ya. Jadi kita marah sama anak yang sebenarnya sepele aja gitu. Mungkin dia makannya nggak habis ya. Tapi ternyata bisa jadi itu adalah sesuatu yang terjadi di bawah sadar kita ya. Atau marah sama pasangan, pernah?
Sering? Oh sering ya. Oh pengakuan, oh sering gitu ya. Ya kadang-kadang kita bereaksi bukan merespon gitu ya. Jadi seringkali ini yang kemudian akhirnya perlu untuk ditelusuri, jangan-jangan ada sesuatu nih gitu ya yang kita bawa dari masa lalu ya. Sehingga ini mempengaruhi kualitas kita sebagai individu dan kemudian mempengaruhi cara kita dalam, berinteraksi dengan anak-anak ya. Oke. Nah, ini adalah emotional baggage ya. Teman-teman sadar atau tidak sadar, ya biasanya sih nggak sadar gitu ya, membawa beban-beban secara emosional yang ternyata sudah kita bawa dari masa lampau ya. Di dalamnya itu ada banyak sekali, mungkin ada kemarahan ya, mungkin waktu kecil kita sering tadi ya dibatasi mainan-mainan itu sehingga sekarang itu seneng banget gitu ya. Atau mungkin kita dulu kesulitan keuangan. Itu banyak banget, soalnya banyak banget klien saya mengalami itu, waktu kecil itu betul-betul ketat banget gitu ya orang tuanya gitu ya, bukan hemat tapi emang orang tuanya pelit gitu ya. Sehingga ketika dia sekarang sudah dewasa, kemudian dia sudah memiliki kemampuan finansial yang cukup, dia memperlakukan uang itu dengan sangat-sangat istimewa sekali. Kadang-kadang anak-anaknya nggak minta, itu dibeliin sama dia, karena tahu dulu itu susah banget dapet duitnya. Gitu ya. Jadi ini seringkali adalah emosi-emosi yang terbebani dari zaman dulu dan kemudian tanpa sadar ya teman-teman ini kita bawa sampai sekarang ya. Nah ini ada 3 periode waktu. Kita hidup itu melalui 3 periode waktu, ada masa lalu, ya, kemudian masa kini, present life, sama masa yang akan datang. Sekarang di masa apa? Masa kini. Tapi punya hope untuk masa depan? Betul. Nah seringkali kalau ada masa lalu yang kebawa sama kita, ini kadang-kadang akan mempengaruhi the way kita melihat masa depan, ya. Ya udah kita mungkin akan stagnan aja gitu ya, karena mungkin kita merasa nggak layak untuk jadi orang sukses, bisa jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini ada 3 periode waktu ya, kita perlu aware banget bahwa ini hadir di dalam hidup kita dan sekarang adalah present moment, masa sekarang ya. Oke, kita itu dibentuk melalui ada yang namanya pengaruh genetika ya, kemudian juga karena faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu apa aja? Pengasuhan orang tua itu lingkungan sosial, stimulasi orang tua itu lingkungan sosial, pergaulan sosial itu stimulus dari lingkungan sosial. Genetika itu inherent ya, itu sifat-sifat dasar biasanya. Ya, contoh nih ya, ada nggak di sini yang papa mamanya pemarah? Hadir, ada nggak? Bapak mamanya pemarah, kayak marah aja terus gitu ya orang tuanya gitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang dimiliki orang tua kita dan secara genetika bisa saja sifat itu juga menurun di dalam DNA kita ya, ya sekitar 20% lah. Lalu kemudian dalam pengasuhan, orang tua kita mengasuhnya memberikan stimulus dengan emosi jiwa, marah-marah nih ke kita tiap saat. Maka kira-kira berapa persentase kita jadi orang yang pemarah? Bisa 100% kan, 20% itu DNA kita, 80% dari the way orang tua kita mengasuh. Akhirnya kita jadi orang yang pemarah, gitu. Nah, tapi bisa nggak dimodifikasi? Bisa, gitu ya. Jadi misal orang tua kita pemarah, lalu mereka punya kesadaran, kalau marah itu ternyata akan membuat anak kita jadi terluka. Akhirnya dimodif nih gaya pengasuhannya. Ya, walaupun si anak kita nanti atau kitanya pemarah, tapi kita tahu caranya mengelola rasa marah karena orang tua kita ngajarin, ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi memang teman-teman nggak semua orang itu beruntung ya, diasuh sama orang tua yang penuh cinta dan kasih sayang, ya. Kalau zaman dulu, aku suka ditanya ya, saya tuh suka ditanya, "Bayang, kayaknya zaman dulu nggak ada di parenting-parentingan, kok kayaknya sekarang tuh parenting terus gitu ya, di mana-mana gitu, even di kantor-kantor seperti ini juga mulai lagi gitu ya, untuk literasi parentingnya." Zaman dulu, pengasuhan kita, orang tua kita, atau kakek nenek kita, itu adalah warisan. Mereka mengasuh dari warisan yang dia dapatkan melalui kakek neneknya juga. Ya kan? Jadi kalau zaman dulu ya mengasuhnya pakai marah-marah otoriter dengan gaya VOC, ya kan? Ya sudah yang diterima orang tua kita, kakek nenek kita ya begitu. Karena kesempatan belajarnya nggak ada, nggak terbuka gitu ya, nggak ada pemahaman tentang itu. Nah, by the times kemudian muncullah banyak orang-orang yang ternyata merasa dirinya itu kok lemah, kemudian penuh kemarahan ya, gelisah yang tanpa dia tahu itu kenapa.
banyak orang yang gelisah tapi dia nggak tahu kenapa gelisahnya gitu ya. Nah, akhirnya muncullah ya yang namanya tadi ilmu-ilmu parenting dan sekarang lebih mudah teman-teman dapat aksesnya ya. Bayang saya umurnya sudah 55 tahun, ini masih berlaku nggak? Masih. Karena selagi kita punya anak, kita akan juga yang namanya parenting adulthood. Kita mengasuh anak kita yang sudah dewasa dengan cara yang berbeda. Pastinya ya, kalau masih kecil kan itu kita cukupi nutrisi dan sebagainya. Tapi kalau anak kita sudah dewasa, sudah ya umur sekian-sekian 20 tahunan, kita tetap mengasuh. Maka parenting itu tetap dibutuhkan. Ya. Jadi kalau dulu parentingnya VOC, sekarang parenting apa yang teman-teman tahu? Parenting apa? Katanya parentingnya Nikita Willy. Tahu? Nikita Willy kalau ngobrol sama anaknya, "Bisa, nggak boleh gitu sayang nak," gitu ya. Ibu-ibu bisa? Oh tentu tidak, ya. Karena ibu-ibu mungkin kesabarannya setipis tisu ya kan. Jadi ya, ya katanya ya kalau kan saya lagi seminar seminar gini gitu ya, Mbak Nikita Willy kan nggak mikirin cicilan gitu ya. Sementara kalau kita mikirin gitu ya, akhirnya mempengaruhi gitu kan. Nah, udah beda lah gaya-gayanya gitu ya. Jadi pada intinya banyak dari kita ternyata tidak seberuntung mungkin orang lain yang lahir besar dengan orang tua yang penuh kasih sayang, ya. Saya, orang tua saya itu sangat demokratis, penuh cinta dan kasih sayang. Tapi saya punya trauma, teman-teman. Karena saya 17 tahun tinggal di daerah konflik. Saya dulu di Timor Leste. Jadi trauma saya kondisi peperangan sebenarnya, gitu ya. Ada GPK, gitu ya, listriknya masih nggak ada, gitu kan. Jadi memang trauma saya di sana. Untungnya karena orang tua saya sangat penuh cinta dan kasih sayang, sehingga itu slightly aja sebenarnya traumanya, nggak terlalu besar, gitu. Karena memang hampir 80% itu based on gimana keluarga saya mengasuh gitu ya. Jadi tiap kita itu punya kondisi-kondisi tertentu yang kita tanpa sadar ya. Oke, nah ini present moment ya. Kalau orang-orang yang trauma, the past is present. Yang dulu itu ternyata hidup di masa sekarang. Bisa tetap hidup di dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Karena tubuh kita ini teman-teman itu menyimpan memori tanpa dia tahu sebabnya apa. Tubuh ini menyimpan memori tanpa dia tahu peristiwanya apa. Yang dia simpan adalah rasanya, emosi apa yang muncul. Maka biasanya akan tersimpan di tubuh kita di organ-organ tubuh. Siapa ya di sini yang suka asam lambungnya naik? Migrain, sakit kepala berat, terutama di tanggal-tanggal tertentu. Nah, ini udah gajian belum sih? Udah, ya. Gitu ya. Jadi itu adalah kondisi di dalam tubuh ada sinyalnya teman-teman gitu ya. Jadi memang tubuh kita menyimpan tanpa kita sadari maka dia terjadilah tadi ya kesakitan fisik yang mungkin kadang-kadang nggak kita sadari sebenarnya sumbernya secara psikologis ya. Saya kemarin dapat referral dari dokter syaraf ya, udah konsultasi, udah minum obat, udah dikasih obat untuk pelemas otot gitu ya, nggak beres-beres masalahnya. Kata dokternya, Mas coba deh konsultasi ke psikolog. Ya, konsultasi. Ternyata basicnya adalah gagal percintaan. Berat. Betul Pak Indra? Ya, gitu ya. Jadi itu jadi traumatik buat dia ya. Oke. Nah, ini teman-teman ada yang namanya distressing memories. Jadi ingatan-ingatan yang bikin kita jadinya mungkin stres. Coba ingatan tentang stres itu apa aja? Harian yang teman-teman jalanin pernah alami yang nggak menyenangkan? Misalnya apa? Menyenangkan semua, Masya Allah. Ya apa? Kita tuh ada ingatan-ingatan tentang peristiwa yang kecil-kecil aja tuh. Jatuh dari sepeda. Nah, waktu naik sepeda itu mungkin memori nggak menyenangkan kan? Aduh sakit. Tapi ya udah begitu aja. Nggak mengguncang kejiwaan. Ada yang jiwanya terguncang gara-gara jatuh dari sepeda? Waktu kecil belajar sepeda terus terguncang jiwanya? Bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga enggak gitu ya. Lalu kemudian ada yang namanya trauma. Lalu ada yang namanya PTSD. Ya, PTSD ini adalah Post Traumatic Stress Disorder. Jadi sudah terjadi gangguan. Gangguan pasca traumatic event dan itu memang akan sangat mempengaruhi kualitas seluruh kehidupannya.
fisiknya juga terjadi kesakitan, ya. Jadi, ada yang memori-memori, nggak menyenangkan, ada yang namanya trauma, sesuatu yang menyakitkan, sampai bisa ada yang namanya PTSD, ya. Ayah saya PTSD dulu, karena beliau itu, baru keluar dari Timor Leste, pada saat terjadi reformasi itu, gitu ya, karena harus mengurusi, apa namanya, pengungsi. Jadi benar-benar nuntun sampai keluar ke Atambua waktu itu. Kalau misalnya teman-teman tahu, nanti bisa googling juga gitu ya, karena ayah saya kebetulan di dinas sosial. Jadi memang bertanggung jawab kepada para pengungsi. Karena situasinya konflik. Selesai dari sana, dia kurang lebih sekitar 6 bulan dia mengalami PTSD, sulit tidur, ya, terbangun karena seperti mendengar suara tembakan. Karena waktu itu seperti itu, kalau teman-teman mau lihat di YouTube segala macam tuh dokumentasinya ada, gitu ya. Saya kebetulan karena sudah di Jakarta duluan, 97 saya sudah keluar, ya. Jadi, di situlah akhirnya muncul PTSD, ya teman-teman ya. Oke, trauma itu adalah respon emosi yang bikin menyakitkan, ya, bikin kita takut dan biasanya kaget. Ya, jadi si trauma itu adalah ketika seseorang kapasitasnya udah nggak sanggup lagi sih sebenarnya, gitu ya. Itu hubungannya sama kinerja otak. Ada 3 bagian otak yang terdampak. Ada yang namanya prefrontal, ada di depan sini, ada di belakang pelipis, ya. Kemudian ada yang namanya hipokampus, kemudian ada yang namanya amigdala. Nah, ketika ada sesuatu yang mengejutkan, mengagetkan, dan menyakitkan, si otak ini, bagian ini, dia jadinya alert, terlalu waspada. Nah, hariannya teman-teman karena dulu pernah mengalami ketegangan, bisa jadi selama harian orang itu terlalu waspada sampai dia mungkin jadi sangat perfeksionis, nggak mau salah banget. Karena ininya di dalam bawah sadarnya itu sedang kasih kode ini tuh mungkin bahaya kalau kamu tuh ngerjainnya nggak perfect gitu. Karena si otak itu bekerjanya demikian, dia sangat alert banget ya dengan apa yang terjadi ya teman-teman ya. Oke, trauma itu ada 3 ya teman-teman ya, ada yang akut, ada yang kronis, sama ada yang kompleks, ya. Jadi kalau yang akut itu satu peristiwa ya, mengancam, contohnya sudden kecelakaan, ya, atau bencana alam. Ya tiba-tiba mungkin, banjir bandang, mereka lagi nggak prepare, itu akut gitu ya, jadi menimbulkan ketegangan secara emosional, ya. Trauma ini juga bisa namanya secondary trauma. Pernah nggak teman-teman, nggak ada di situ sebenarnya, nggak mengalami, nggak jadi korban, tapi teman-teman lihat itu di televisi. Pernah nggak tiba-tiba jadi ada rasa ketakutan, ya kan? Itu namanya secondary trauma. Kita nggak mengalami langsung, tapi karena kita mendengar dan menyaksikan, kita ini jadi trauma. Secondary trauma, ya itu bisa terjadi, ya. Kemudian ada yang namanya trauma yang kronis, ya. Kalau terus-terusan KDRT. Saya punya banyak klien perempuan yang sindrom wanita tidak berdaya. Dia tahu pernikahannya sangat toksik dengan banyak KDRT, tapi dia nggak bisa keluar dari pernikahan itu. Itu sindrom wanita tidak berdaya. Ya, karena apa? Nggak ada dukungan finansial. Kalau saya nanti keluar dari pernikahan tuh saya bagaimana memulainya? Makanya banyak banyak kasus saya itu grey divorce. Cerai usianya sudah di atas 50 tahun. Ketika anaknya sudah besar-besar. Jadi selama ini dia menyimpan ketidakamanan karena demi anak-anak. Jadi once anaknya udah gede-gede, mereka baru saya ingin menua dengan bahagia. Karena selama ini dia nggak tahu tuh happiness tuh kayak apa sih sebenarnya, gitu ya. Jadi itu banyak terjadi ya teman-teman. Kemudian ada yang trauma kompleks juga, ya. Jadi ini trauma ya. Oke, nah kalau kita masih memendam isu-isu masa lalu, udah pasti sangat mempengaruhi kualitas kita sebagai manusia. Dan pastinya juga akan mempengaruhi teman-teman cara mengasuh. Karena kan cara mengasuh itu ada komunikasi, ada physical touch, gitu ya. Kemudian ada perhatian, ada afeksi. Nah kalau kita nggak pernah ngedapetin itu, kita nggak tahu caranya. Kalau dari kecil dia jarang diajak ngobrol, diajak main sama bapaknya. Ketika dia jadi bapak-bapak, dia bisa nggak main sama anaknya? Dia jadi bingung nih main yang bener tuh gimana sama anak. Atau cara memperlakukan istri aja. Waktu kecil mungkin ibunya terlalu amat sibuk, bahkan nggak pernah ditanya kamu hari ini gimana kabarnya.
Ya boro-boro dia jadi bisa nanya istrinya, "Sayang, kamu hari ini apa kabarnya?" Nggak bisa, gitu. Karena nggak diajarin waktu kecilnya kan, gitu ya. Atau misalnya teman-teman kerja, ya kan pasti dong ada teman sekerja yang cuek banget, bodo amat, mau sakit kek, mau enggak. Karena mungkin dia nggak tahu caranya berempati. Karena dia nggak pernah belajar itu, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh perlu memaklumi orang lain. Bisa jadi sebenarnya dia begitu karena dia punya masalah juga. Jadi saya suka bilang sama orang-orang biarin aja orang mau ngomong apa gitu ya. Karena kadang-kadang itu proyeksi dari masalah dia yang belum selesai. Pas long kalian udah ngelakuin sesuatu yang baik, tulus, bermanfaat, ya sudah. Tracknya di situ gitu ya. Karena kadang-kadang memang seperti itu ya. Nah ini salah satu istilah yang kalau di browsing paling banyak inner child gitu ya. Inner child itu adalah bagian dari diri kita. Ya, inner child itu ada dua teman-teman, ada yang happy, ada yang nggak happy. Inner child happy itu adalah pengalaman-pengalaman yang bikin kita senang waktu kecil. Teman-teman senang apa waktu kecil? Main, mainnya apa? Kejar-kejaran gitu ya. Nggak ada kan kita kalau main gadget zaman dulu Pak Indra ya? Nggak ada gitu. Main galasin, ayo yang Gen Z tahu nggak galasin gitu ya. Main kipas angin aja gitu ya di depan kita muter-muter keluar angin itu happy banget gitu ya. Itu adalah inner child happy. Pengalaman yang kita dapetin waktu kecil ada di data core memory kita. Data core memory kita adalah pengalaman yang paling punya rasa paling kuat ya. Tapi nggak semua orang ternyata menyimpan dan mengalami inner child yang happy. Karena otak itu 80% isinya negatif pikiran itu. 80% pikiran negatif by research. Ya, jadi kenapa kok kita sering mikirin, kayaknya aku nggak cukup oke deh, ntar kayaknya nggak bisa deh, nanti begini deh gitu ya. Banyak yang mempertanyakan diri sendiri karena ya si otak bekerjanya begitu. Kita cuma punya 20% ya. Jadi kalau energinya terluka, kita ada keyakinan belief dari kecil. Itu yang membuat kita jadi punya value. Mungkin kita nggak cukup berharga dan lain sebagainya. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, contoh ya kita marah-marah sama anak. Itu sebenarnya kalau kita mau pakai teorinya iceberg seperti ini, gunung es di kemarahan, teriak-teriak gitu ya, itu di bawahnya tuh banyak banget yang nggak kelihatan. Ya, teman-teman di sini, ya bisa jadi sebenarnya ini lagi punya masalah secara psikologis yang berat. Bisa jadi ada yang depresi loh. Karena depresi itu ada yang namanya high function. Dia tetap berfungsi maksimal walaupun dia depresi. Nanti kalau dia pulang ke rumah, di kamar, di kosan sendirian gitu ya, baru dia rasanya Tapi kalau dia ke kantor, dia bisa produktif. Itu namanya high function depression. Ada juga namanya high function anxiety. Mas, justru dengan kecemasannya dia sangat produktif. Tapi habis itu dia breakdown, ya capek sendiri. Ya. Nah ini ada 4 jenis inner child yang terluka. Karena dulu dia diabaikan, dulu dia ditolak, dulu dia ditinggalkan dan mungkin dulu dia dipermalukan ya ini banyak banget ya jadi karena nggak cukup kasih sayang nggak pernah divalidasi gitu ya terus kemudian mungkin juga orang tuanya LDR di sini ada yang LDF saya suka dapat banyak pertanyaan Mbak aku kan jauh banget nih sama anak gimana ya nggak apa-apa jauh secara fisik tapi hubungan emosionalnya nggak boleh jauh. Hubungan emosional itu dia sering attach-nya tuh sangat kuat banget sih sebenarnya. Ya, daripada ada tapi nggak ada gimana? Udah di rumah tapi rasanya nggak ada. Menurut BKKBN, 20,9% anak-anak di Indonesia itu fatherless. Bapaknya ada tapi nggak ada. Pulang kantor, ya udah bersih-bersih, nanti habis itu main game, ya kan? Anaknya sibuk sendiri, nggak pernah ditanya, nggak pernah dirangkul. Ya, itu data dari BKKBN, bukan katanya Mbak Ayang. Ya, oke. Oke, gimana ngebentuk pola masa lalu itu ngebentuk kita juga jadi orang tua nanti. Saya yakin lah teman-teman yang belum menikah di sini pasti punya keinginan untuk berkeluarga. Dan saya selalu bilang sama klien saya yang akan menikah, beresin dulu deh traumanya ya sebelum nikah, gitu ya, karena itu pasti mempengaruhi secara kualitas, ya. Atau paralel, di mau nikah kita beresin sambil jalan, ongoing, ya teman-teman ya. Contoh kalau dia dulu penuh kasih sayang, ya pasti dia pede.
Karena dulu orang tuanya sayang banget sama dia, perhatian ya. Sayangnya bukan karena faktor material, tapi benar-benar afeksi ya. Terus kemudian kalau dia sering dikritik ya udah pasti ya dari kecil dikritik terus orang tuanya merasa anaknya nggak cukup. Pulang ke rumah ibu, aku dapat nilai 80, ya kan? Lalu kemudian ibunya feedback gitu. Wah, kamu keren banget 80. Kan kamu harusnya bisa 100, ya kan? Atau kayak kita sekarang ya, mama aku dapat 80 gitu ya. Terus abis itu kata ibunya, dulu ya dulu mama 100 gitu ya. Self center ibunya. Terus kata anaknya, ibu dulu sama sekarang beda gitu ya. Kalau sekarang pelajarannya susah, nggak kayak dulu gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu anak itu sering dikritik, maka sekarang suka caper, cari-cari perhatian, ya. Itu manifestnya salah satunya ya. Dan ini sangat mempengaruhi pola daily ya, behavior karena terbentuknya pola perilaku begitu ya. Nah, kalau inner child-nya masih terluka, maka akan sangat mempengaruhi persepsi kita ya, kualitas kita dan pasti nggak cuma sama anak, sama pasangan juga. Itu udah pasti ya, teman-teman ya. Oke. Ini ada penelitian sekitar 30 sampai 40% anak yang diasuh sama orang tua dengan luka batin, resikonya anaknya mengalami gangguan emosional sama masalah perilaku. Ya, contoh ya anak-anak zaman sekarang tuh nakalnya udah beda sama kita dulu. Ya, kalau zaman dulu nakalnya apa? Senakal-nakalnya dulu. Ini yang usianya udah 35 ke atas coba nyolong sendal di masjid ya kan? Anak zaman sekarang nakalnya udah sangat beda banget. Arahnya ke arah tindakan kriminal, ya. Dan itu ternyata roots dasarnya kalau ditelusuri orang tuanya itu juga keras hatinya. Anak-anak ini hatinya kebentuknya keras. Maka ketika dia misalnya melakukan aktivitas kriminalitas sama orang lain, dia udah nggak punya empati. Buat dia tuh darah tuh udah biasa, gitu ya. Jadi kemarin saya seminar di Jogja, saya terus ketemu sama satu apa namanya, dia adalah salah satu pemilik yayasan pendidikan. Dia ketemu sama seorang ibu, dia cerita nih, ternyata ada SLBE. SLBE itu ternyata E-nya itu adalah untuk kategori anak-anak yang super amat sangat nakal sekali. E. Ternyata ada. Dan di Indonesia tuh cuman ada di 3 provinsi kalau nggak salah saya. Ya, sangat nakal sekali. Ternyata di riset dan lain sebagainya, itu memang hatinya keras. Dia nggak tahu nih empati itu apa. Karena orang tuanya juga hatinya keras. Nah, hati yang keras ini kebentuk dari pola asuh yang keras-keras gitu loh. Ya, jadi kayak hatinya tuh nggak bisa soft, ngelihat orang tuh nggak bisa. Akhirnya seperti itu. Bayangin. Iya, ngomongin KDM deh jadinya. Ya, jadi itu ya. Jadi yang perlu untuk teman-teman pahami ya. Oke. Nah, ini dampaknya apa? Ya pasti kita jadi orang tua yang mungkin jadinya sulit regulasi emosi, ya. Gampang ke-trigger bahkan untuk hal-hal yang sangat sepele sekali. Anak kita makan nggak habis, biasanya mama-mama gimana? Mamanya ngabisin. Bisa, bener, gitu ya. Makan nih mulai nih yang kecil-kecil ya, dari kecil-kecil. Anak itu bisa mengingat memori itu kurang lebih usia 4 tahunan sebenarnya, ya. Jadi kalau di umur 2 tahun tapi dia umur 6 bulan ya mulai makan, itu kan struggling kita ngasih makan, bener nggak sih? Gitu ya. Kenapa kita struggling? Karena lingkungan sosial menuntut seorang ibu untuk bisa kasih makan dan anaknya habis. Itu tuntutan sosial. Ya, jadi terpaksa dan dipaksakan. Nah, ada yang trauma nggak? Bisa jadi ada ya. Saya tuh seumur-umur saya praktik punya klien, saya baru dapat 3 sebenarnya klien remaja yang takut sama nasi gitu. Itu klien remaja ya. Jadi selama ini dia makannya karbonya yang lain lah, gitu ya. Jadi karbonya yang lain gitu ya. Aman sebenarnya. Tapi dia akhirnya ya tadi muncul manifestnya ke ketakutan yang lain, ya kan? Nah, ya ditelusuri gitu ternyata ibu-ibu dulu ngasih makan anaknya gimana gitu ya. Ya udah sampai SD tuh dipaksa banget gitu ya untuk makan dalam konteks betul-betul makan ya. Jadi itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kayak kita kelola emosi kita ya, terus kita punya resiko mengulang, repetition. Cycle-nya itu berulang lagi
ya. Kemudian kita jadi sulit untuk connect sama anak, kayak nggak nyambung aja. Ada nggak yang di sini udah punya anak kayak nggak nyambung gitu loh? Ketemu sama anak diajak ngobrol tapi kayak chemistry-nya nggak dapet, ya. Bisa jadi karena ada pengalaman sebelumnya. Terus kadang-kadang merasa nggak cukup baik sebagai orang tua. Saya tuh udah cukup baik nggak sih gitu ya? Ini udah oke nggak sih? Itu jadi pertanyaan ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan stres lainnya ya. Oke, nah ini contoh perilaku yang mencerminkan luka inner child dalam pengasuhan. Kita jadi orang yang sangat perfeksionis. Kita punya standar yang sangat tinggi sekali terhadap anak, setinggi cita-cita di langit gitu ya, bintang di langit ya kan. Tapi nggak realistis terhadap kondisi secara psikologis anak kita dan kesiapannya ya. Jadi kita perfeksionis. Lalu kemudian kita kontrol yang sangat berlebihan sekali ya, over kontrol kepada anak ya. Semua aspek kehidupannya itu dia kendalikan ya. Lalu kemudian susah untuk menunjukkan afeksi atau kasih sayang dan yang pasti gampang tersulut sama emosi ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya ya untuk bisa masuk ke sini gimana caranya nih Mbak Ayang ya? Oke. Pertama udah pasti teman-teman kenali dulu ya. Karena tadi kan kenal maka kata Ayang, maka kita kenali dulu ya. Ini kenapa nih kayak begini nih ya, telusuri. Ya saya kalau lagi apa sesi terapi kadang-kadang saya buka apa tas panjang gitu ya, mapping dari kecil sampai sekarang apa yang terjadi dalam hidupnya itu perlu supaya dia tahu akar mulanya dari mana. Karena nanti kita jadi kenal, oh ternyata di sini. Saya punya partner, saya punya klinik ya, partner saya nih, dia baru mendapatkan pemahaman trauma dia nggak bisa nih ngomong di sini nih, di publik seperti begini dia nggak bisa, ya. Kemudian ternyata orang tua itu sangat baik, orang tuanya, akademisi, profesor, ya. Terus, dia anak tunggal, ya. Terus kemudian ternyata kalau dari orang tua ada slightly sedikit lah gitu ya, dia menjadi nggak pedenya. Nah diperparah ternyata momen gongnya itu justru dia waktu itu dibawa sama ayahnya, lagi sekolah kan ke Australia, umurnya waktu itu, 6 tahun, ulang tahun di sekolahan, gitu ya. Kan kita biasa ya ulang tahun ke sekolahan, bawa kue dan lain sebagainya, lalu kemudian ada momen tiup lilin, ya, tiup lilin, ada momen tiup lilin, teman saya nggak bisa niup lilin udah 7 kali coba, 7 kali coba di demen-demennya niup lilin nggak bisa, lilinnya nggak mati, gitu. Akhirnya yang bantu temennya, lilinnya mati. Nah, sejak momen itu ternyata itu jadi ketakutan bahwa sadar dia untuk berhadapan dengan orang-orang banyak gitu. Karena malu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita harus tahu banget ini munculannya insertannya dari mana waktu di masa kecil. Bisa jadi mungkin kita dibully, dikata-katain, trauma secondary, macam-macam. Ya kan? Atau justru dari orang tua kita. Ya, jadi benar-benar harus kenal, tahu banget dari mana asal mulanya ya. Kemudian makanya namanya self reflect. Kita reflektif dulu dan journaling. Saya salah satu penganut journaling ya. Jadi bayang saya tuh nggak suka banget nyatet ya kan kalau journaling kan kita kayak nyatet ya. Sekarang udah bisa kok teman-teman online aja pakai voice note ngomong-ngomong sendiri, dengerin selesai buang sampah emosinya ya. Jadi nggak usah dipikirin kalimatnya. Misalnya sebel banget, pernah sebel sama orang tapi mau ngomong sama orang yang nggak pernah sampai saat ini? Pernah? Pernah sebel, sering sebel sama orang tapi mau ngomong ke orangnya gitu kayaknya, gitu ya. Itu kan di otak, di sini, di emosi. Ya udah tulis aja gitu kan, atau mungkin tadi voice note aja, dengerin. Karena itu sampah, dia harus dibuang. Gitu ya teman-teman. Karena itu yang bikin kita jadi nggak sehat ya. Oke. Kemudian ini kita tahu benar cut off semuanya ya karena kalau nggak seperti ini ya ini contohnya ya kan teman-teman lihat di atas ya kakek nenek ya terus kemudian ini orang tua kita ini anak kita kalau misalnya ini kita tahu ini kita harus cut ya dulu mungkin kakek nenek kita pernah bilang ini ya kata-kata kasar ke orang tua kita untuk mendisiplinkan. Nah, manifestasinya orang tua kita bisa ke kita dengan kalimat-kalimat
melemahkan juga. Kita tahu ini nggak enak digituin. Nah, kita punya kesadaran cukup sampai di saya. Anak saya tidak lagi merasakan itu. Karena teman-teman, layers berikutnya, gangguan mentalnya bisa lebih berat. Ya, kita oke gitu ya, tapi yang di turunan kita bisa lebih berat. Ya, gitu. Oke, kemudian memaafkan. Nah, ya, memaafkan. Ya orang tua kita salah karena mungkin juga dulu nggak ada ilmu parentingnya dan dia diwariskan sama orang tuanya. Ya kan? Kalau kita marah-marah ke mereka di masa sekarang, itu juga nggak akan memperbaiki banyak hal. Karena pertama, mereka sudah lansia dan terjadi penurunan fungsi kognitif. Misalnya gini, ibu ingat nggak dulu waktu kecil, waktu makan ibu tuh paksa. Ibunya udah nggak inget ya. Iya, bener, orang tua kita udah nggak inget lagi apa yang terjadi di masa lalu, gitu ya. Kita mau bahas lagi, itu juga nggak keinget. Berarti yang memang harus dilakukan adalah maafkan dan melepaskan dendam, udah nggak ada yang lain. Karena dendam itu kalau ada di dalam tubuh teman-teman itu akan ada ya di darahnya, gitu ya, di syarafnya, akan memorizing itu semua, ya. Jadi kita nggak membenarkan apa yang orang tua kita lakukan dulu, itu salah, nggak boleh, gitu ya. Tapi kita nggak membenci mereka, ya. Dia tetap adalah orang tua kita. Itu highlight saya. Kita punya POV yang beda-beda, gitu ya. Jadi mereka tetap orang tua kita, mereka salah melakukannya, tapi kita maafkan. Maafkan atas apa yang terjadi di masa lalu, tidak membenarkan dengan apa yang sudah mereka lakukan, ya. Karena mungkin mereka juga terbatas pemahaman dan keilmuannya di masa dulu, ya. Kemudian latih yang namanya self compassion ya. Jadi ya sudah gitu ya. Saya berhak untuk mendapatkan cinta. Dulu nggak dicintai sama orang tua, ya udah sekarang cintai diri sendiri. Ngarepin pasangan, kadang-kadang bapak-bapak suka clueless. Suka nggak bingung ya mau ngapain gitu. Betul Pak Indra gitu ya, bingung gitu ya. Ya udah gitu ngarepin orang lain, teman-teman nggak akan dapat rasa cinta yang sebenarnya. Maka kita yang harus belajar untuk mencintai diri kita gitu ya. Apa yang teman-teman paling butuhkan itu berikan, ya. Oke, terus kemudian ini framing berpikirnya diulang, ya, dibangun ulang. Mindset dulu, ya kan, mungkin kita marah dan sebagainya gitu ya. Sekarang diubah, ganti gaya berpikirnya ya. Saya mengalami luka masa lalu karena ketidakamanan pada saat pengasuhan orang tua saya, maka saya sekarang akan lebih afektif, menyayangi diri saya dan anak saya. Jadi itu yang diubah. Karena kalau otaknya udah ada yang ngegerakin dari segi pikiran, maka itu yang nanti akan membuat teman-teman jauh lebih aman, peaceful, lebih enteng aja sih sebenarnya ya, tidak membawa beban itu. Oke. Dan ini juga yang terakhir ya, merawat mental ya, sadar bahwa kita itu adalah manusia, kita tidak sempurna, kita punya keterbatasan, kita ada keterbatasan fisik, keterbatasan waktu, keterbatasan pikiran, maka ya kita harus sadar benar pada saat kita membersamai keluarga, kita mungkin tidak sempurna, tapi kita mau belajar untuk nggak mengulangi apa yang dulu pernah kita alami, ya. Kemudian latih diri mengelola stres, ya. Ya bisa dengan beragam macam cara, ya salah satunya hipnoterapi. Saya juga ini beliau juga hipnoterapis. Saya juga biasanya handling dengan mindfulness terapinya ya dengan beragam teknik lah. Biasanya psikoterapi yang kita pakai. Kalau seandainya diri kita udah nggak mampu, maka kita butuh profesional ya. Kemudian self care ya, self care itu merawat diri ya, nutrisi dijaga, banyakin kacang-kacangan, omega 3 untuk mengurangi kecemasan, tidur yang cukup ya, 6 jam, 8 jam bisa? Tidur 6 sampai 8 jam? Susah ya. Karena banyak kerjaan Bayang, oke. Bisanya 5 jam tapi deep sleep. Nah, itu bagus. Karena kalau teman-teman ngantuk, badannya kurang tidur, itu pasti cranky, jadi tantrum ya. Tantrumnya orang-orang dewasa ini beda lagi soalnya dibanding tantrum anak-anak ya. Oke, terus cari dukungan sosial ya. Support sistemnya harus ada. Menurut riset minimal satu orang itu memiliki 2 orang dalam hidup yang bisa dia andalkan. Bayang nggak ada cari. Masa ada 7,8 miliar manusia nggak nemu 2 orang gitu ya.
pasanganku nggak bisa jadi support system Mbak yang cari gitu ya. Gimana dong? Ya jangan pasangannya diganti ya. Cari support system yang bisa mendukung ya. Komunitas sudah banyak banget teman-teman gitu ya. Platform media sosial udah banyak buat jadi asal mau terbuka aja pikirannya. Ya, kalau nggak terbuka udah susah sih gitu ya, nggak bisa berkembang ya. Oke, ini yang terakhir, melepaskan bukan artinya melupakan, karena otak kita nggak bisa melupakan teman-teman. Jadi pertanyaan paling sering, Mbak, yang aku ingin melupakan mantan pacar aku, tidak bisa. Dia tetap ada di memori Anda, gitu ya. Yang Anda bisa lakukan adalah mengelola itu supaya rasa kesal marah karena masa lalu itu tidak mengendalikan kita di masa sekarang ya. Jadi kita yang memilih. Present ini menentukan momen ke depan teman-teman ya. Jadi kalau sekarang nggak diberesin, saya garansi ke depannya akan banyak problematik, banyak drama-drama kehidupan ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Bila ada yang ingin terhubung dengan saya, bisa ke Klinik Ruang Tumbuh. Kami di Jakarta ada di Jabodetabek, ada di 7 lokasi. Bisa online dan offline ya. Jadi silakan ini bisa difoto ya untuk menjadi panduan atau sedikit referensi kemana cari bantuan ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mbak moderator ya. Terima kasih banyak Iya, Mbak yang keren banget. Ya kita berikan applause untuk Mbak Maya. Kok Mbak Mayang, Mbak Ayang, ini rekan saya Mbak Mayang di sini. Ya, tadi Mbak Ayang udah sharing yang tanya jawab. oh, belum belum belum. Iya, sangat insightful. Tapi ini teman-teman kayak udah pengen tanya. Tapi ini kita masih ada sesi kedua untuk narasumber kita dengan Dr. Emma Surya Pratiwi. Ini Dr. Emma kita akan mendengar kisahnya gitu ya. Berangkat dari pengalaman beliau berjuang untuk apa ya menghadapi problem mental health juga ya. Jadi nanti Dokter Emma akan berbagi tentang luka batin yang dirasakan, proses pemulihan hingga bagaimana beliau membangun pola pengasuhan sadar bersama keluarganya. Ini sangat menarik. Kami persilakan kepada Dokter Emma. Silakan. Oke, kalau saya izin berdiri ya, biar bisa ngelihat para, ya, melihat lebih dekat, izin. Oke. Nah, terima kasih banyak, eh, Bu Ayang. Kok kayaknya panggilnya. Oke, terima kasih banyak Bu Ayang. Tadi secara teori ya, sudah dijelaskan dengan sangat lengkap dan detail. Sekarang saya akan membahas secara pengalaman pribadi. Ya, jadi ini di sini ada sedikit teorinya, tapi hampir 80% healing journey for healthy parenting dari pengalaman pribadi saya. Pertama, saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk tim Perpustakaan Bank Indonesia atas undangannya, karena dengan buku ini, tahun lalu saya menerbitkan buku Obat Jiwa Itu Tersembunyi di Rumahku Sendiri. Saya merasa terapresiasi bahwa ternyata panitia tidak hanya membaca judulnya, tapi memahami isi dari materinya. Sehingga saya bisa menjadi narasumber di Healthy Journey for Healthy Parenting. Oke. Sayangnya cuma satu yang saya sedih. Saya dari Makassar, 6 jam perjalanan. Pulang pergi 12 jam. Cuma dikasih waktu 45 menit, minimal 3 jam. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga selama 45 menit ke depan ada banyak hal yang bisa pengalaman saya bisa menjadi pelajaran untuk Bapak Ibu semua. Oke. Saya udah dikasih tor sama panitia, jadi nggak bisa keluar dari sana. Langsung kita bahas ya. Ini video saya pertama. Oh, sorry. Sebelumnya ini bisa di selama 4 tahun saya berobat untuk membantu menstabilkan kesehatan jiwa dan hidup saya. Perlahan saya mencari cara-cara alami yang terbukti secara medis punya efek yang sama seperti obat dan minum efek sama. Mulai PMS, CBT, psikoterapi, terapi sosial, hipnoterapi, akupunktur, makanan, olahraga, meditasi, mindfulness, yoga, semuanya saya lakukan dengan tekun dan penuh tekad untuk sembuh. Lalu pelan-pelan obat saya hentikan. Gila sih, putus obat gejalanya lebih. Walau teknik of pelan-pelan, aja kerasa jiwanya dengan konsistensi, semangat, dan tekad yang kuat. Akhirnya sudah 6 bulan ini saya bisa benar-benar lepas dari obat. Mulai sekarang, saya bertekad untuk fokus membantu teman-teman yang jiwanya terganggu agar pulih dan hidup lebih bahagia. Ingat ya, konsisten dan semangat sembuh
cara ini nggak berlaku buat kalian yang magang yang belum punya kemampuan untuk janji loh. Kalau saya bisa, saya yakin kamu juga bisa bangkit dari gelapnya malam. Dunia itu Oke. Jadi video 1 menit itu adalah pengalaman saya selama 4 tahun. Kemarin, tahun lalu, sekarang saya sudah 2 tahun bebas dari obat, dan proses itu sangat-sangat panjang. Sampai sekarang saya masih berusaha. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses itu saya lalui. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat foto di sini, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Lesu, kurang tidur, kurang gizi, nggak mandi 3 hari, 4 hari, ya kan? Cuman ya, kalau yang dilihat seperti ini nggak bisa jadi alasan untuk tidak bekerja, ya. Kalau inilah masalahnya penyakit jiwa dan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, itu ada hasil laboratoriumnya. Trombosit turun, demam berdarah, ada demam tifoid, salmonella, ada hasil labnya. Hipertensi, ada tensinya tinggi, itu ada hasil labnya. Itu bisa jadi alasan untuk tidak kerja. Mohon maaf dok, mohon maaf izin atasan, saya didiagnosa hipertensi, istirahat 2 hari 3 hari, di ACC langsung. Tapi kalau kayak gini, ngirim foto wajah doang. Saya didiagnosa, dokter mengalami depresi, ansietas, disuruh istirahat dulu 2 hari 3 hari, nggak akan ada yang percaya. Dianggapnya alasan. Karena memang nggak ada hasil pasti, yang ada hanya pengalaman pribadi kita. Dan yang percaya hanya mereka yang sudah pernah mengalami itu, atau pernah punya saudara yang mengalami itu. Oke. Tapi di sini ini sakitnya memang tidak nampak, tapi dampaknya sangat merusak, teman-teman. Bayangkan saya yang seperti ini nih, exciting, ceria, kreatif, bahagia, itu pernah mengalami sehancur ini. Ini saya mungkin orang bilang saya nggak tidak tidur, capek bekerja. Ini saya tidur 24 jam. Saya tidak bangkit dari kasur sama sekali, tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak berani ketemu orang sama sekali. Karena saya mengalami gangguan kejiwaan. Oke. Dan yang paling sedih ya, ketika saya konsultasi ke psikiater, saya sudah didiagnosa tahun 2019 mengalami depresi, lalu kedua mengalami bipolar dengan halusinasi auditori, terakhir CPTSD, Kompleks Post Traumatic Stress Disorder. Ketika orang-orang mendengarkan keluhan saya, kamu kenapa sih didiagnos apa sama dokter kok bolak-balik izin kerja ke rumah sakit? Saya bilang saya didiagnosa bipolar dengan halusinasi auditori. Pertanyaan mereka sama, hampir sama kalau orang umum ya. Hidupmu itu sudah sangat enak loh. Kerjaan ada, suami sayang, anak sehat, ekonomi baik, orang tua, mertua baik. Kok bisa gangguan jiwa? Itu pertanyaan mereka. Terus ini jadi masalah, mereka malah uji kehidupan. Mesti langsung, saya tuh dulu tekanan hidup lebih hebat loh. Kalau dulu pertama kali saya didiagnosa psikiater, dibilangnya saya mengalami depresi karena sulit beradaptasi. Jadi saya baru menikah, saya masuk lingkungan asrama militer, kebetulan suami saya tentara, dianggapnya saya sulit beradaptasi karena lingkungan militer itu strict, ya, penuh dengan aturan. Seniornya juga keras-keras gitu ibaratnya ya. Dianggapnya saya depresi karena sulit beradaptasi. Jadi malah jadinya adu nasib sama para tetangga-tetangga saya di sekitar. Nah, kalau ditanya, dan akhirnya diberitahu oleh orang-orang, kamu mungkin kurang bersyukur, kamu mungkin kurang ibadah, kamu mungkin kurang refreshing. 10 orang yang saya ceritakan, 8 orang berkata demikian. Yang 2 orang dokter sama psikiater, sama psikolog. Jadi semua mengatakan seperti itu. Karena setiap saya bercerita selalu disampaikan kamu kurang bersyukur, akhirnya saya ikut terbawa. Apakah memang saya kurang bersyukur ya?
Padahal saya juga nggak pernah flexing. Saya juga bukan wanita atau istri yang suka menuntut, anak yang suka menghabiskan uang orang tua. Enggak, saya nggak kayak gitu. Akhirnya semua pekerjaan saya hentikan. Untung suami saya baik, ya udah nggak apa-apa, nggak usah bekerja. Saya setiap hari berdoa, ya Tuhan, saya kurang bersyukur apa sih Tuhan? Apa salah saya? Kenapa kok jiwa saya yang lama itu hilang? Saya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi kenapa kok semua orang ngomong saya kurang bersyukurnya di mana? Saya juga bingung gitu ya. Nih, kalau kalian lihat, Bapak Ibu lihat, ini semua orang mengatakan gimana sih mau kurang bersyukurnya tuh kayak mana gitu. Suami sudah tentara, punya anak 2 lengkap cowok cewek, sehat tanpa kekurangan apapun. Saya pada waktu gejala 2019 itu lagi puncak-puncaknya karier. Saya jadi YouTuber, lolos 2 juta subscriber, Instagram lancar, semua pekerjaan jalan. Tiba-tiba hancur. Saya kurang bersyukur di mana ya Tuhan? Itu pertanyaan saya. Saya pun bingung kalau ditanya sama orang itu, saya bingung, saya nggak tahu. Di sini, saat saya mengalami gangguan kejiwaan, saya mudah marah. Saya sering sekali menangis, membentak anak. Jadi saya melamun terus-menerus. Anak kecil kan balita-balita, mama ayo main. Saya diem aja. Ayo mama itu kok nggak mau main? Mama ini sama aku, diem dulu. Seperti itu. Saking saya nggak paham dengan diri saya sendiri. Saya mengurung diri di kamar, berhari-hari itu terjadi. Mengabaikan kebutuhan anak. Saya merasa saya tidak berharga, mudah kesal untuk hal sepele dan tega menyakiti anak. Itu ketika saya mengalami gangguan kejiwaan. Ini kondisi anak-anak saya sampai sakit. Jadi karena untungnya saya punya ART yang sudah 8 tahun menemani saya, dia mendampingi saya, tapi yang namanya dirawat dengan ART berbeda dengan dirawat dengan ibunya. Makan ya, sudah mau makan apa aja dibelikan, akhirnya sakit tifoid, diare mencret-mencret gitu. Tetap aja ada kekurangannya. Ini ketika saya mengalami gangguan jiwa. Dan ada satu titik di mana saya sampai karena saya ada halusinasi auditori, dan halusinasi auditori itu berarti saya mendengar suara-suara yang tidak nyata. Dan suara-suara itu suara-suara negatif. Suara-suara negatifnya itu mengatakan, kamu tuh goblok, kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh nggak berharga. Sampai di satu titik suara-suara itu menyuruh saya untuk mengakhiri hidup saya sendiri. Tapi tidak secara langsung, bukan kamu bunuh diri sana, enggak. Jadi ketika saya nyetir mobil gitu ya, sudah tabrakan saja mobilnya. Juga nggak akan ada yang nyari kamu kok. Saya naik motor, tiba-tiba suara, sudah kamu jatuhkan saja motornya. Kalau kamu masuk rumah sakit, mereka cuma datang sehari 2 hari, besoknya juga sudah kamu biarin dilupakan gitu. Tapi yang membuat saya tetap tekad kuat, enggak, masih ada anak saya. Nanti kalau saya sakit sampai tidak ada anak saya bagaimana? Dijawab sama suara itu, ya udah kalau gitu ajak aja anak kamu. Dan itu ada satu titik saya melakukan itu. Syukurnya masih ditolong oleh suami saya. Dan semua itu saya ceritakan di buku Obat Jiwa itu tersembunyi di rumahku sendiri. Akhirnya di satu titik itu saya tidak sadar, saya mau bawa anak saya dan untuk membantu sama suami saya, ditolong sama suami saya. Jika suami saya menemukan saya berkeliaran di jalan mau menabrakkan diri, itu saya nggak bisa ngomong. Saya cuma jawab satu, tolong cari bantuan. Saya sudah nggak mampu. Oke. Ternyata dalam proses penyembuhan itu, ya, saya itu dokter. Saya tahu dengan jelas bahwa emosi dengan anak, membentak anak, marah-marah sama anak itu bisa mempengaruhi gangguan kejiwaan anak. Sudah tahu dengan jelas teori itu. Udah nemplok di kepala gitu. Dan saya sudah tahu dengan jelas semua gejala-gejala gangguan kejiwaan itu saya tahu dengan jelas. Gejala depresi penyebabnya apa, ansietas penyebabnya apa, pertolongan saya tahu. Tapi ketika saya jadi pasien,
saya nggak tahu apa-apa tentang diri saya sendiri. Sama sekali nggak tahu apa-apa. Saya punya badan tapi nggak punya otak. Jadi benar-benar saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ternyata dalam proses pemulihan itu, saya baru sadar bahwa kesehatan mental itu bukan hanya tentang sekarang, tapi sejak awal otak kamu dibentuk sebelumnya. Jadi kalau sampai ada teman kamu yang punya gangguan kejiwaan, terus kamu tanya, kamu kenapa hidupnya saat ini? Itu salah. Kamu harus tanya hidup-hidup sebelumnya bagaimana. Bagaimana proses dia dibentuk. Otak kita tuh sudah terbentuk sejak dari dalam kandungan. Ya, otak sudah dibentuk sejak dalam kandungan. Dan neuron-neuronnya, jejak-jejak sarafnya itu juga berkembang sejak dari kita melahirkan. Sejak kita dilahirkan. Sangat cepat. Golden periodnya 90% di usia 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi jangan dianggap ya, kalau Bapak Ibu punya balita, masih belum bisa ngomong, masih cuma goyang-goyang, oe. Terus Bapak Ibu bertengkar. Nah, bajingan gini-gini berantem, terus anaknya nggak ngomong apa-apa, cuma nangis. Itu mereka nggak paham. Jangan kira seperti itu. Itu nancep loh di memori mereka. Mereka dengar, suaranya dengar. Makanya kan kalau di luar negeri, ibu hamil disuruh dengerin musik Mozart biar anaknya cerdas gitu kan. Nah, gimana kalau sejak dari hamil aja anaknya sudah mau digugurkan? Rasa itu anaknya. Gimana aja kalau misalnya sejak baru dia lahir masih bayi sudah terus-menerus mendengar pertengkaran orang tuanya? Terekam itu di otaknya dia. Dan itu tidak pernah ditanya oleh orang-orang ketika kita mengalami gangguan jiwa sekarang. Yang ditanya, oh, mungkin atasan kamu galak makanya kamu gangguan jiwa. Itu doang. Iya kan? Dan ternyata setelah saya mengalami pemulihan, saya punya trauma-trauma ini yang sebelumnya dilupakan oleh, disimpan memorinya, di-delete. Rencananya sama otak saya pintar, dia mendelete memori itu agar saya tidak terluka. Tapi ternyata deletannya itu tidak benar-benar hilang seperti tadi yang dibilang Bu Ayang. Dia masuk recycle bin. Kalau hacker itu bisa langsung dipulihkan lagi gitu. Ya, saya punya trauma pelecehan seksual, saya punya trauma kekerasan fisik dan verbal, saya punya trauma bullying, saya punya pengobehan emosional, saya punya trauma duka kehilangan, dan saya punya trauma ketidakpercayaan. Ini terjadi pada saya, dan itu baru saya ketahui setelah perjalanan trauma healing saya. Sebelumnya, saya nggak punya sama sekali memori saat saya masih kecil. Sengaja di-delete oleh otak saya agar saya aman. Tapi ternyata meledaknya sekarang. Gitu. Oke? Saya dulu sempat bersumpah dalam hati, saya nggak mau jadi seperti orang tua saya. Mama saya yang galak tiap hari gitu ya, overprotective. Tapi ternyata ketika saya lelah, saya stres, tubuh saya itu secara otomatis meniru respon yang sama. Dan semua itu terjadi tanpa sadar. Jadi langsung aja terjadi seperti itu. Tapi ketika kita bahagia, kita sehat, mental kita bagus, saya bisa menjaga diri enggak? Oh ya sayang, sini, mama sayang, mama temenin ya. Itu bisa kita kontrol. Tapi kalau kita lagi capek, stres, pinggir dulu. Pasti seperti itu. Itu terjadi tanpa sadar. Ini ada satu video yang mungkin menjelaskan tentang bagaimana trauma masa kecil berhubungan dengan perilaku kita saat ini. Dari Psyche Tuku. Echoes from the past hit you of words. You may freeze up, you may feel rage, or you might even try to avoid these feelings altogether. But the pain of childhood trauma remains and can manifest into your psyche in various ways. There is no one-size-fits-all when it comes to trauma responses and triggers, since trauma itself is complex and can come in many different forms. But in this video, we're going to learn about oddly specific childhood traumas with the help of licensed social worker Patrick Teahan. Let's begin. Emotional delay. Emotional delay is when an emotion about something can take several hours to catch up with you. For example, let's say your boss or partner asks something of you, and at the moment you say yes. Later in the day, you start to get upset about feeling taken advantage of or not feeling seen.
It may feel like an escalation of emotion that you weren't in touch with at the time of the event, earlier in the day or yesterday. How does this stem from trauma? Well, it is due to disassociation and hypervigilance, which refers to a state of heightened awareness and having your guard up. Childhood trauma survivors struggle with not being fully in their bodies and being present in their emotions in real time. The hypervigilance in survivors of childhood trauma occurs when our inner child kind of goes, wait a minute, was I just taken advantage of or let down again? This emotional delay can cause you to lash out later on, which can leave those around you feeling confused. But really, it's a trauma response. Jadi kalau sebagai ibu pernah nggak kita sama pasangannya bilang, "Wah, nanti ikut saya ya ke rumah ibu mertua." Ya, kita ada acara pernikahan, ini contoh sederhana ya. "Oh iya ya, nggak apa-apa." Sekarang kita jawab nggak apa-apa. Tapi 1 jam, 2 jam kemudian sampai besok, itu saya mikir aja, waduh nanti ketemu sama ini, nanti saya dimanfaatkan sama ibu mertua, nanti saya dimanfaatkan sama sepupu. Akhirnya pas mau berangkat menuju, nggak mau ikut, mertua minta lagi uang sama saya, nanti ketemu sama sepupu membanding-bandingkan lagi. Itu termasuk salah satu respon akibat kewaspadaan kita, trauma dari masa lalu. Benar sekali, contoh saja. Oke, lanjut. Ah, ya oke. Ah, bukan, bukan. Setelahnya. Ah, ya. Itu loh. Refrigerator buzz depression. Imagine having a refrigerator that constantly buzzes loudly for years, and you never notice it. This sound is just buzzing in the background until one day it hits you. What's that buzzing noise? This is the exact same thing that happens with refrigerator buzz depression. This trauma stems from not realizing that you've been depressed because you've just been that way your entire life. Until one day, the pain and grief finally hits you. Where does this come from? It comes from not getting help growing up, as well as several different childhood situations and dynamics that caused you to shut down emotionally and that haven't been fully resolved. Some examples would be witnessing a parent struggle with alcoholism, death, medical trauma, having oppressive parents, etc. This creates a false belief in victims of childhood trauma that nothing will ever change for the better. Being depressed becomes a natural defense mechanism, and over time, you become numb to difficult situations. Jadi mungkin ini sedikit menjawab kenapa generasi sekarang lebih aware sama kesehatan mental. Mungkin ini sebuah defense mekanisme kita. Jadi pendiam, lesu, tidak bergairah. Kita ngerasa ini sudah biasa saja. Memang sudah dari kecil terdidik seperti itu. Tapi karena kita ngelihat media sosial, kalau dulu nggak ada media sosial, jadi belum menyadarkan bahwa itu adalah gejala depresi. Nggak ada tempat untuk bercerita bahwa saya terkena depresi, nggak ada. Tapi kalau sekarang media sosial, sekarang aja kita googling, saya bersedih tidak mau makan 2 hari 3 hari, gejalanya apa? Muncul semua, Red. Itu yang bikin langsung ke trigger semua, Frank. Oh, mungkin ternyata ini karena inner child terganggu. Kalau dulu nggak ada kayak gini. Oke. Being tired is a trigger. This simply means we confuse our body just naturally being tired with depression or failing, such as not being good enough. Trauma survivors can be addicted to productivity or being on mission. An example is punishing oneself for sleeping too much or even trying to relax, which can happen subconsciously. This behavior is highly damaging to one's self-esteem because you're labeling yourself a failure or loser for sleeping or taking a break, which is something you deserve, and you shouldn't feel guilty for doing so. Where does this come from? Emotional neglect as a child from your parents not being present or fulfilling your emotional needs. Being tired can be a trigger to sad feelings, so we try to keep the body going to numb the pain.
You should never feel ashamed about feeling tired or emotionally exhausted. It's completely normal. But your trauma brain may trigger you to feel guilt for doing so. Jadi ini contoh salah satu orang yang overwork. Benar-benar produktif kerja dan kerja terus. Ini saya alami juga. Jadi kayak beristirahat sebentar aja merasa bersalah. Aduh, kalau sekarang saya nggak bikin konten, dari jam 2 sampai jam 2, nanti follower saya nggak naik, nanti saya nggak bisa jadi influencer yang sukses, nanti saya bakal diremehkan sama orang lain. Akhirnya yang saya lakukan adalah kerja. Istirahat sebentar, aduh waktu saya terbuang sia-sia untuk rebahan ini. Waktu saya terbuang sia-sia hanya untuk istirahat sebentar. Ternyata ini adalah respon dari trauma di masa lalu. Oke, jadi overwork bukan berarti orangnya rajin banget, bisa juga karena itu respon dia untuk menangkal trauma dari masa lalu. Oke. Lanjut. Ya, enggak. Dihidupin lagi. Oke. Laughing. This trauma response comes up when someone is expressing or discussing their childhood story and what they endured. Specifically, this looks like jokingly talking about abusive or horrific childhood trauma experiences in an overly casual or funny way. You'll see this come up when others are shocked or in disbelief about a person's stories of trauma, but the survivor isn't fully connected to the severity of what they are talking about and what happened to them. Our inner child pops out of various situations and tells the truth, but doesn't know how to take the truth of our accused seriously since no one else did. Where does this come from? This response comes from dealing with a highly toxic family with extreme neglect and having no one to stand up for you. It also comes from a highly caustic and sarcastic family that withholds love and affection intentionally. Jadi ini dianggapnya sebagai bercandaan karena dia nggak tahu gimana cara cerita ke orang lain. Diceritakan secara komedi. Hahaha, nggak apa-apa kok. Nanti aku pulang paling mamaku cuman nyambukin doang. Paling cuma dipukulin pakai sapu doang. Tapi dia ngomongnya sambil ketawa. Nah, teman-temannya nganggap bahwa itu tuh bercanda. Sebenarnya itu serius gitu. Tapi dia nggak bisa mengungkapkan itu secara serius. Karena itu respon dia menghadapi inner child dari traumanya itu. On-the-spot disassociation. This isn't simply disassociating or checking out. It's a feeling of literally leaving your body or freezing when you feel that you're being put on the spot. Some examples of on-the-spot disassociation include having to do a presentation in front of people at school or work and having an anxiety attack, or even being nervous and fidgeting on a first date and being asked intimate questions. Where does this come from? Psychiatrist Ilhan Yano talks about how we usually only put a child on the spot abusively. An example is how a parent may put their finger on their child's face and speak to them aggressively in an attempt to instill fear and intimidation. This type of trauma response also stems from parents who are hypercritical and overbearing, such as not giving a child enough space and not allowing their thoughts and opinions to be heard. Ini saya pernah mengalami ini. Jadi misalnya saya sudah mengerjakan semuanya dengan totalitas tanpa batas. Dan karena satu kesalahan kecil aja ditegur. Ini kok orang ininya ya, kamu nggak bisa sih? Cuman kata-kata seperti itu aja. Tiba-tiba langsung nge-freeze. Salah apa aku nih? Kesalahan apa yang aku lakukan? Padahal aku udah begadang ngerjain dari A sampai Z. Cuman gara-gara B setengah aja. Aku salah. Apa yang harus aku lakukan? Langsung nge-freeze, nggak bisa apa-apa. Karena memang disosiasi ini. Ini adalah respon dari trauma kita. Tapi kita nggak tahu itu dari mana gitu. Memori yang mana. Nah, ini anak saya yang kedua. Anak saya ini karismatik banget. Jadi dia selalu mendampingi saya kalau saya lagi disosiasi. Sekarang saya masalah utama adalah disosiasi. Jadi terkadang saya tidak berada di masa ini dan kembali ke masa lalu ketika ada trigger-trigger sederhana.
biasanya saya langsung menangis, diam, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan anak saya ini pasti akan mendampingi saya sampai tidur. "Mama jangan nangis dong, mama jangan sedih lagi. Adik kan sayang sama mama," dan ini dia mendampingi sampai malam, sampai dia tidur kayak gini. Ibu mana sih yang nggak mau berobat kalau punya anak kayak gini? Oke. Ada satu titik, saya juga sempat membenci orang tua saya. Saya menyalahkan mereka sebagai penyebab utama gangguan kejiwaan saya. Ada titik itu. Tapi saya juga takut. Takut kalau nanti ketika anak saya tumbuh dewasa dan membenci saya, itu karena mengalami luka yang sama seperti saya. Karena saya abaikan, karena saya bentak, karena saya tidak sadar melukai dia, itu ada rasa takut. Saya takut nanti saya dibenci oleh anak-anak saya. Di situ saya sadar, semakin saya membenci orang tua saya juga jadi membenci diri saya sendiri. Dan itu tidak akan membawa saya kemana-mana. Jadi dimulailah healing journey saya. Healing journey ini perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan ini harus dilakukan seumur hidup. Yang pertama mengenali diri yang terluka. Hampir mirip-mirip dengan Bu Ayang tadi. Tapi Bu Ayang berdasarkan teori. Kalau saya dari kisah nyata saya sendiri. Ini baru bulan lalu, saya mengalami kambuh lagi bipolar saya, depresi dengan halusinasi auditori. Masalahnya sepele, hanya karena saya ketemu pasien, pasiennya itu mengalami diabetes, kakinya membusuk, gagal ginjal, dan dia meninggal di depan saya. Oke. Untuk dokter-dokter lain, kenapa sih menangisi seperti itu? Kan sudah biasa. Orang meninggal sudah biasa untuk dokter-dokter lain. Tapi untuk saya itu men-trigger suara-suara negatif. Kamu tuh bodoh, kamu itu dokter yang nggak bisa ngelakuin apapun. Kamu tuh harusnya bisa menolong dia. Terus menerus berputar suara itu. Kenapa? Karena mama saya diabetes. Karena saya seumur hidup saya tidak bisa membantu mama saya untuk pulih dari diabetesnya akibat trauma-trauma masa lalu itu. Itu akhirnya nge-recall lagi suara-suara negatif, bikin saya kambuh. Tapi beruntungnya kambuhnya kemarin, itu saya sudah tahu step by step pemulihan diri saya. Jadi seperti orang-orang, mungkin di ruangan ini juga ada yang seperti itu. Lihat baik-baik aja, ini saya kelihatan banget depresinya. Kantong mata, wajahnya sayu, dengar-dengar suara. Tapi orang-orang nggak ada yang tahu kalau saya kambuh. Karena saya tetap bekerja, yang tadi Bu Ayang bilang high function depression. Saya tetap bekerja, saya tetap menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik. Karena saya nggak sadar sedikit oleng langsung kalah. Motor saya tabrakan. Ya, jadi banyak dari kita itu yang datang kerja setiap hari kelihatannya kuat, tapi dalam hati sebenarnya sangat letih. Yang capek juga bukan fisiknya, tapi emosi dan pikirannya. Itu capek-capek banget. Merusak banget. Apalagi kita yang dikenal pintar itu sering justru paling sulit mengakui kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Saya mendefinisikan saya pintar ya. Nggak apa-apa bangga sedikit saya dokter. Dan saya yakin di karyawan, pegawai di Bank Indonesia ini juga semua pintar-pintar. Kenapa kok sulit mengakui? Karena tidak sedang baik-baik saja. Karena kita terbiasa multitasking, terbiasa menyelesaikan semuanya, terbiasa berpikir kritis, terlihat kuat, produktif. Kita biasa begadang, biasa bikin ide-ide yang membuat atasan bangga, yang membuat senior kita bangga, itu sudah biasa. Ketika kena sedikit saja gangguan kejiwaan, error di otak, hancur rasanya. Kita nggak mampu mengakui kalau kita ini punya kekurangan. Nggak mungkin. Aku biasanya bisa pinter kok. Aku bisa jawab pertanyaan ini. Aku bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Kenapa sekarang nggak bisa? Salahku di mana? Itu yang bikin kita sulit untuk meminta pertolongan. Karena kita tidak mau mengakui bahwa kita butuh bantuan. Gitu. Pernah satu ketika, saat saya gangguan kejiwaan 2019. Saya mulai open ke publik tahun 2024, tahun lalu.
Ketika itu saya ditelepon sama senior saya, nggak pernah ketemu. Telepon dia, "Emma, kamu nggak takut apa kehilangan pasien kalau kamu cerita-cerita kamu mengalami gangguan kejiwaan?" Sakit rasanya, sakit banget. Saya dari tahun 2019 sampai 2024 saya jadi dokter, nggak pernah cerita saya gangguan kejiwaan. Nggak ada tuh pasien yang saya malpraktek, nggak ada tuh pasien yang kabur, "Ah, saya nggak mau dirawat sama dokter Emma gila." Nggak ada. Saya kerja juga nggak ada tuh, atasan saya tahu saya punya nggak ada tuh pekerjaan yang saya tidak selesaikan. Saya selesaikan dengan baik. Semua media sosial saya lancar, pekerjaan saya baik, nggak ada yang bilang kayak gitu. Saya jawab aja, ya nggak apa-apa kalau saya kehilangan pasien, karena saya gangguan jiwa. Tapi saya yakin pasti ada pasien-pasien lain yang datang ke saya bukan karena otak saya yang rusak, tapi karena pengalaman-pengalaman saya yang luar biasa. Saya jawab seperti itu. Jangankan senior ya, dokter saya, atasan saya dokter spesialis. Saya bikin buku. Saya cerita, "Dok, izin saya boleh menambahkan nama dokter tidak di sana?" Jangan ya. Saya sangat bahagia dengan pencapaian Dokter Emma, tapi sebaiknya tidak usah dimasukkan. Saya pikir mungkin dia takut diketahui oleh masyarakat luas kalau memperkerjakan dokter yang punya gangguan jiwa. Sama seperti pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin pekerjaan atasan-atasan lain kita takut berbicara ke atasan kalau kita punya kekurangan ini karena takut tidak dipercaya oleh atasan untuk mengerjakan sesuatu karena punya kekurangan. Padahal kalau saya waras, saya sehat, saya bisa kok disuruh bikin konten 1 juta 1 juta viewers bisa. Kalau saya sehat, saya bisa disuruh naikin, kebetulan saya influencer, saya disuruh naikin insight Instagram bisa. Saya disuruh bikin video yang interaktif banget bisa semua. Semua saya kerjakan. Bisa. Cuman saya punya gangguan kejiwaan yang bikin saya sakit. Cuman itu aja loh kekurangannya. Masa nggak bisa dibantu sedikit untuk diketahui atau dimaklumi gitu. Bahkan ya atlet terkuat di dunia sekalipun saat terjatuh nggak selalu bisa bangkit sendiri. Dia butuh dia butuh orang untuk ditompang, dia butuh tongkat, bahkan ada yang butuh waktu lama untuk berdiri lagi. Sama seperti orang dengan gangguan jiwa. Menjadi kuat itu bukan berarti menghadapi semuanya sendirian. Kalian perlu bantuan. Ketika memang kalian tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Jadi perlu mencari bantuan profesional. Itu yang saya lakukan. Saya memang dokter, saya tahu semua gejalanya, saya tahu obat-obatnya, saya tahu. Saya bisa ngeresepin diri sendiri, tapi saat itu saya punya badan tapi tidak punya otak. Saya nggak tahu. Otak saya nggak begitu waras untuk memilah mana yang harus saya lakukan duluan. Kalau teman-teman masih nggak punya akses untuk ke psikiater atau ke psikolog, bisa ke dokter umum dulu. Dokter umum bisa membedakan mana gangguan kejiwaan, diagnosanya apa. Lalu bisa diarahkan ke psikolog ataupun ke psikiater. Teman-teman juga bisa mencari bantuan di komunitas. Komunitas itu mereka yang punya pengalaman lebih, bisa sharing sama teman-teman apa yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, belajar meluapkan emosi dengan cara yang lebih sehat. Kalau tadi journaling, kata Bu Ayang, kalau saya dulu, kalau nggak suka sesuatu, saya post di status media sosial. Penuh dengan emosi. "Oh, kamu ini kok benci suamiku begini nih." Tulis media sosial. Tapi ternyata ini salah. Kenapa salah? Ya, saya jujur ya, saya nggak tahu mungkin orang-orang di sini seperti itu atau tidak. Tapi kalau saya jujur, saya dulu sering menulis status penuh emosi di media sosial karena tidak ada orang di sekitar saya yang mendengarkan saya. Jadi saya mencari interaksi dari dunia maya dengan harapan mereka merespon apa yang saya rasakan. Kalau di like, seneng banget, apalagi di komen tuh seneng banget ya saya mendapatkan perhatian. Karena saya tidak mendapatkan perhatian di sekitar saya. Tapi ini salah, ini kebahagiaan semu. Dan akhirnya sekarang saya bikin jurnal pribadi. Atau saya bercerita, saya telepon suami saya tadi tuh begini, saya luapkan emosi saya. Kalau enggak saya tulis
Semua yang tidak saya sukain, tadi senior saya galak begini-begini itu saya tulis semuanya. Ini sebagai bentuk peluapan emosi. Karena kalau kalian pendam terus, jelek nanti emosinya. Apa yang dipendam tadi Bu Ayang bilang bisa tersimpan dalam tubuh kita. Maka jangan dipendam. Luapkan dalam bentuk apapun yang positif tapi. Mau bikin tulis tapi jangan di media sosial karena ini kebahagiaan semu. Apalagi bikin di TikTok ngomong ngocek-ngocek sampai sedih-sedih banyak yang like. Senangnya cuma sementara. Nanti kalau sudah hilang itu habis itu ada komentar negatif, langsung depresi lagi, sedih lagi. Itu yang saya rasakan. Ya. Jadi menulis bisa menyelamatkan saya dan semoga bisa menyelamatkan kalian juga. Lalu yang ketiga melatih diri menyadari emosi karena trauma masa lalu dengan masa kini. Masalah utama saya adalah halusinasi auditori. Kamu gagal, kamu tidak berguna, kamu harusnya pergi saja. Terus-menerus terdengar di telinga saya. Jadi saya harus belajar bagaimana membedakan emosi saya ini karena trauma masa lalu atau memang karena masa kini. Dengan cara meditasi. Yang bisa meditasi mindfulness, meditasi tiap hari minimal 10 menit, 15 menit saja. Itu bisa membantu kita mengelola emosi kita. Self-hypnosis. Self-hypnosis ini hipnosis yang bisa kita lakukan setiap hari. Dan teknik pernafasan. Ini membantu kita mengontrol emosi kita. Dan ini nggak bisa dilakukan hanya sekali dua kali. Kita mengalami gangguan kejiwaan, itu traumanya dari kecil. Jadi kita harus melatih setiap hari untuk teknik menyadari emosi ini. Non-stop perjuangannya. Lalu stres di tempat kerja. Ini kita harus belajar tenang di dunia yang berisik ini. Pasti banyak banget, mungkin Bapak Ibu di sini semua pegawai, ada pekerjaan, ada deadline terus, atasan sering marah, tuntutan tinggi, waktu tidur berantakan. Kalau kita cerita sama orang lain, pasti jadinya adu nasib. Saya dulu juga kayak gitu, masa sih nggak kuat? Gitu pasti, ya kan? Karena saya mengalami, happy banget saya. Saya pernah dengar satu quote ya, sebuah kapal tidak tenggelam karena air di sekelilingnya, tapi karena air di dalamnya. Jadi, bukan dunia yang harus kalian suruh tenang. Bukan atasan yang harus nggak boleh marah-marah sama kamu. Tapi kalau atasannya bisa sabar sih bagus banget gitu ya. Bisa mengayomi, bisa memarenting bagus banget. Tapi kalau enggak ya mau tidak mau kita yang harus belajar tenang. Harus belajar tenang, harus menyadari bahwa oh saya punya tipe senior yang seperti ini. Saya punya tipe atasan yang mudah memaki-memaki seperti ini. Saya belajar itu dari suami saya. Suami saya tentara. Ya, tentara itu adaptifnya tinggi banget. Terus sampai heran kalau suami saya lagi kerja itu, kok bisa ya dia tahan dimaki-maki dibentak-bentak, suruh guling-guling sambil kerja dari jam 2 sampai jam 2 subuh lagi 24 jam. Kok tahan ya? Kok kalau saya mungkin bisa langsung PTS juga gangguan kejiwaan gitu ya. Ternyata mereka itu karena sudah dibentuk, sudah belajar. Nah, kalau kita tiba-tiba masuk ruangan langsung dibentak-bentak, ya jelek, ya kan? Kalau tentara mereka seperti itu karena memang sudah dididik dari dini untuk bertahan. Kalau kita belum, jadi di sana permasalahannya. Kalau kita belajar, kita pasti bisa menghadapi ombak yang ada di kehidupan kita. Kalau belajar stres di tempat kerja bisa berlatih teknik pernafasan, berlatih teknik untuk memijat diri dengan tenang, meredakan stres, tapi ini tidak instan. Butuh latihan dan butuh kesadaran. Waktu saya sudah mau dikit, udah mau habis. Yang kelima, merawat tubuh dan merawat jiwa. Yang videonya ini yang ini nih. Ya, itu ada videonya. Jadi pola makan sehat untuk kestabilan mood. Harus menghindari junk food, menghindari yang banyak-banyak gula, ini berpengaruh sama kesehatan jiwa. Lalu stop begadang. Begadang ini sangat-sangat tidak bagus untuk mood kita. Oke. Wajib olahraga minimal 2 kali seminggu. Wajib ini. Nggak boleh enggak. Karena dengan kita olahraga, kita bisa, dengan kita bergerak, kita bisa menstabilkan emosi kita, meningkatkan
meningkatkan hormon dopamin dan serotonin, membuat kita lebih tenang. Dan bersosialisasi dengan teman yang sefrekuensi dan sehati. Dulu, karena saya punya overproduktif ya, trauma saya itu saya harus bekerja terus kegiatan kayak gini nih saya anggap buang-buang waktu. Ngapain sih harus kumpul-kumpul sebelahan ini buat apa buang-buang waktu? Kalau saya bikin konten bisa dapat duit. 1 jam aja bisa bikin konten 10 gitu ibaratnya ya. Tapi harus sebelahan. Tapi ternyata ini penting. Dengan cara seperti ini kita bisa bersosialisasi, bisa berbagi emosi, bisa melihat apa yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Penting nih kegiatan ini penting. Detox media sosial. Ini saya lakukan, benar-benar saya tidak menggunakan media sosial. Saya nggak main Instagram selama 6 bulanan. Kenapa? Karena ketika saya sedih dan stres, algoritma media sosial itu ngikut loh teman-teman. Dia langsung nunjukin orang-orang yang depresi, dia langsung nunjukin orang-orang yang cemas, dia langsung menunjukkan, oh kamu inner childmu terganggu, oh kamu nanti begini, langsung muncul begitu saja. Smartphone, ponsel pintar, dia lebih pintar daripada otak kita. Jadi saya benar-benar detox media sosial, karena di media sosial pun kita bisa mencari dan menyerap hal-hal negatif tanpa sadar. Gunakan media sosial hanya ketika penting banget dan saat kalian sudah benar-benar siap. Lalu melibatkan proses video, melibatkan pasangan dalam proses ini. Peristiwa itu dengannya ketika aku tidur, dia bekerja. Aku di rumah, dia sedang menahan panas dan lelah. Bahkan tidak jarang dia hujan dan aku di rumah masih sempat makan dan bisa makan enak. Dia bahkan belum tentu sedang makan. Belum lagi terkadang ketika pulang, dia suka maju tidur. Tapi ketika dia mendapatkan makan, aku orang pertama yang selalu diingatnya. Jadi, bagaimana aku tidak mencintainya? Mungkin ada yang terdengar mengingat pasangannya masing-masing. Kalau dulu saat saya mengalami gangguan jiwa, aturan saya sama suami sangat-sangat sudah saya sampaikan ya. Pokoknya kalau saya marah, jangan diajak ngomong. Karena kalau saya diajak ngomong, saya nggak akan mau bales ngomong karena saya benci sama yang namanya keributan. Saya tidak mau teriak-teriak. Jadi udah, jadi suami sama sekali kalau saya udah, mah lagi ngapain? Belum aja. Oh berarti nggak boleh diajak ngomong gitu. Sekarang ya, saya udah ngasih tahu nih sama suami saya. Kalau saya nggak diajak ngomong, kamu jangan diem ya. Chat WA kayak bawain martabak, kayak bawain rambulan, bawain apa kek. Yang penting biar saya bisa lebih reda emosinya. Biar saya tidak terus-menerus berkutat ke inner child saya. Lalu jadwalkan waktu bersama secara rutin. Ini wajib dijadwalkan. Ketika kita sibuk bekerja, pasti sibuk dengan urusan satu sama lain. Minimal 1 minggu atau 2 minggu sekali. Movie time kayak, dinner romantis kayak, atau cuma nonton Netflix barengan kayak ini wajib dijadwalkan. Lalu hadir satu sama lain. Kalau hadir jangan sampai pegang HP. Hadir, benar-benar hadir ngobrol di talk. Tadi Iswa loh yang kayak begini, ngoceh bareng-bareng. Jangan yang satunya duduk ngomongin anaknya, yang satunya lihat HP, lihat pekerjaan. Ya podo baik, gak mau libatkan pasangan untuk healing. Karena hubungan yang sehat bisa mempercepat proses penyembuhan dan membentuk pola asuh yang sadar. Yang kelima, belajar memahami dan menerima kekurangan. Sebentar ya, kurang sedikit lagi. Waktu saya sudah habis, masih boleh ya? Boleh? Oke. Jadi ini mama saya. Ini mama saya, dia punya, saya akui memang punya gejala gangguan kejiwaan, tapi tidak pernah mau berobat. Tidak pernah mau dibawa psikiater, tidak pernah mau dibawa ke psikolog, walaupun sudah berulang kali oleh dokter disuruh dibawa, tapi tidak mau. Saya dulu sempat benci banget, kenapa sih kok nggak mau gitu. Tapi benar apa yang dibilang sama Bu yang tadi, kadang orang tua kita sudah terbiasa dengan pola itu. Jadi ya sudah, belajar memahami dan menerima kekurangan. Dan saya sudah berusaha untuk ngomong saya memaafkan orang tua saya, tapi
Orang tua saya saja tidak merasa bersalah. Kenapa saya harus memaafkan? Apa yang saya maafkan? Kadang kalau kita memaafkan kan berarti dia merasa bersalah. Ketika saya memaafkan berarti saya memang mengakui bahwa orang tua saya bersalah. Menurut orang tua saya itu tidak bersalah gitu. Jadinya nggak sinkron ketika bertemu di alam bawah sadar saya itu tidak sinkron gitu. Jadi akhirnya saya memilih untuk memahami dan menerima kekurangan. Oh ya sudah, berarti memang dari dulu didikan orang tua saya seperti itu. Itu yang harus saya terima. Tidak ada yang bersalah dan tidak ada yang harus dimaafkan. Itu kalau saya. Trauma masa kecil muncul ketika menjadi orang tua karena sangat susah rasanya memberikan sesuatu yang tidak pernah kita miliki sebelumnya. Gimana caranya kita ngasih kasih sayang, gimana caranya kita ngasih pelukan kalau kita nggak pernah mendapatkan pelukan. Nyontoh tutorial, beda rasanya. Ya, oke. Jadi dengan kita belajar memahami dan menerima kekurangan itu membuat lebih tenang. Lalu gimana cara menjadi orang tua yang lebih sadar? Belajarlah hadir, bukan hanya ada. Kalau dulu saya sambil bekerja, anak saya ngoceh, mama tadi aku di sekolah begini, begini, begini. Tapi sambil kerja nih, pegang laptop. Oh iya, 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 bagus, bagus, pinter. Mungkin anak saya nggak ngerasa itu ya, tapi saya yakin emosinya dia, energinya dia ngerasa. Mama saya dengerin saya sambil kerja. Kebawa nanti. Akhirnya sekarang, pokoknya jam 9 malam laptop saya tutup, HP saya taruh jauh, saya mendampingi anak saya sambil tidur. 9 sampai jam 10 malam full waktu untuk mendengarkan cerita anak saya. Menjadi ibu yang mensupport secara emosional bukan hanya sempurna secara materi dan fisik. Banyak loh contohnya yang ibu-ibunya cuma ngasih duit, ngasih duit, ngasih duit, ngasih duit, mensupport kecantikan dan lain-lain tapi anaknya bermasalah di luar. Gak usah saya ceritakan pasti ada di tetangga-tetangga Bapak Ibu. Pasti itu. Mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Kita yang punya trauma masa kecil itu kita beratnya tidak hanya mendidik anak tapi juga mendidik diri kita sendiri. Membangun apa yang tidak pernah kita dapatkan. Dan yang terakhir, saya pernah dapat quote lagi, kebanyakan quote ya, tapi hidup saya memang pulih dari quote. Kalau kamu belum bisa memberi pendidikan akademik terbaik di luar rumah, maka ajarkan pendidikan karakter terbaik dari rumah. Karena saat dewasa, yang bertahan bukan siapa yang paling pintar, tapi yang paling bisa tetap hidup dengan tenang, bagaimanapun badai menghantam kehidupan. Terima kasih. Ini spill dikit, foto saya naik Gojek. Nggak direkam kan? Saya nggak pernah naik angkutan ojek kalau nggak di Jakarta karena di Makassar saya jarang keluar gitu maksudnya. Ini kemarin berarti ya? Iya. Oke, Terima kasih. terima kasih Dokter Emma, menarik sekali. Sekali lagi kita berikan aplaus pada Dokter Emma atas pengalaman yang sangat luar biasa, termasuk sampai dengan bagaimana perjalanan untuk penyembuhan yang ternyata perjalanan itu tidak akan berakhir ya. Kita semua seperti itu. Dan kalau